Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini rumah terangnya lain, Bib. Pakai apa, Bib? Itu neon tambahannya. Oh, benar. Lainnya cakep nih. Sedang ini, Bib. Berkali terus semua juga berkali terus. Ngambil berkah dari pelajaran bulanan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah nanti sih pengajian semua 2 bulan sekali, Beb. Merencanakan insya Allah pengajian semua 2 bulan sekali aja. Karena udah tambah usia, melemah tenaga. Gitu, ya. Jadi nanti di sini 2 bulan sekali, di rumah Arnat 2 bulan sekali, di rumah Agus 2 bulan sekali. Gitu. Dimasuknya itu jadi aneh aja. Di sini aja, kayak begitu deh. Kamu ya? Di sini aja 12 kali di sini, 12 kali di rumah Agus, 12 kali di rumah Anak. Gitu. Ya udah bisa setuju begitu deh. 12 kali kelamaan. Tuh. Cie, aku lah. Ayo Hasan kalau kita udah ngomong itu jangan jawab, jangan. Aku jawab nonton bola dia. Tadi aja di gini hari datang. Justru 2 bulan sekali datangnya abis Isya, Beb. Tuh. Jadi kita ngaji bisa dari jam 8, jam setengah 10 selesai. Udah ngobrol jam 3. Kayak Hasim, kata Hasim, ya gua betul dulu. Nanti insya Allah deh, soalnya gampang tuh urusannya deh. Urusannya biar bukan apa-apa ya, ngajak orang tuh lebih cepat mengejar di mana anda belajar, di mana anda ngajar gitu. Kalau keseringan di sini orang jadi segan. Di sana sama juga, di sini aja nungguin tuh akibatnya. Ambil berkah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu. Terakhir pelajaran tuh wa may yuridillahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yafaqihuhu fid din wa yulhimuhu rusdah. Udah penjelasan itu 2 bulan yang lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fi dinillah, barang siapa paham dalam agama Allah taala. Seseorang enggak dikatakan paham dalam agama kalau tidak kumpul dalam majelis ilmu agama yang mengajarkan tuntunan ilmu syariat agama dalam ibadah, dalam urusan agama. Jadi musik ke situ dulu. Ya, jangan bingung besan nih. Ya Allah. Ini 2 bulan betul-betul nih. Emang besan pas giran ngaji mulu kayak telat bebe. Pas giran ngaji mulu nih telat. Adik aja yang dulu bawaannya segan kemarin adik dia. Tadi mau udah selesai udah enggak ngobrol, enggak ngajar ngomong tadi, enggak ngajar. Setel kaset aja yang ditambah. Itu udah selesai Bang Abu tegorin. Jadi kayak ditanya Pak Korman. Tuh. Dia tahu antum ada di sini tidak begitu. Akhirnya diurut juga. Ada lumayan 20 menit urut. Masa jangan terlalu percaya Bang Abu. Dan selesai begitu ya. Barang siapa ya paham dalam agama Allah Taala, yakni dalam ilmu Allah Taala, kafahullahu hammahu, niscaya Allah Taala cukupkan buat orang itu segala hammahu itu ham kayak gitu kegelisahannya. Ya. Dia alham wal gham tuh gundah gulana. Kalau kata orang itu alham wal gham, ya, alham tuh kegelisahan, kesusahan hati itu. Iya, hati pikiran tuh Allah Taala tutupin. Allah Taala cukupi artinya datang hilang, datang kegelisahan berarti dia butuh sesuatu ketenangan. Berkah ilmu Allah Taala yang dia pahami dalam majelis ilmu agama kemudian diamalkan begitu, kesusahan yang datang, kegelisahan yang datang sebab sesuatu, ilmu itulah yang menutupi dirinya. Tidak begini. Allah Ta'ala yang berkah ilmu Allah Ta'ala yang ada pada diri seseorang. Itu jelas ya maksudnya. Jajal deh orang-orang yang ngerti ilmu agama kemudian dibawa ilmu tadi dalam kehidupan dalam seharian. Bukan gelisah mereka. Allah Ta'ala piara dari kegelisahan. Oh ya. Allah Ta'ala piara dari kegelisahan. Ini kegelisahan yang jadi bagaimana Allah Ta'ala. Iya. Sementara kita hidup dalam seharian, kegelisahan kita kan dalam urusan uang. Iya, betul ya? Orang yang kita rasakan dalam keseharian gelisah kita nih dalam mata pencaharian, jujur nggak jujur. Tapi orang-orang yang Allah pelihara ya ngerti ilmu Allah Ta'ala tuh, oh iya, kegelisahan tadi bukan dalam urusan mata pencahariannya, dia cari kegelisahan yang datang, ilmu memberitahu kenapa harus gelisah, sesuatu menggoda. Ya ini sudah menjadi ketentuan ilahi. Rezeki seseorang Allah Ta'ala tentukan sekian, sesuatunya siang. Jadi ilmu dia yang ngajarin. Nah di mana ilmu ini ilmu Allah Ta'ala berarti sesuatu yang terjadi nggak keluar dari kehendak ilahi. Cukup
sampai di situ. Timbul pasrahnya, timbul tawakalnya. Tapi jajal orang yang nggak kenal ilmu Allah Taala. Dia kejar dengan kebutuhannya, di atas kebutuhan udah Masya Allah, tetap didorong oleh kebutuhan yang Masya Allah. Gelisah dan gelisah, sampai ngimpi kalkulator. ngimpi kalkulator. Ibarat tukang servis, iya. Dia ngimpi nggak? Ngimpi dulu aku udah kemesetan atau ngimpi orang soleh? Kagak, beradu obeng. Begitu, iya. Jajal deh. Iya bebe. Jadi apa yang dialami dalam keseharian datang dalam bentuk impian. Impian ini ada kalanya berbentuk sesuatu yang sekilas menggembirakan, tapi lebih banyak datang dalam bentuk sesuatu yang menimbulkan kayak kita kegelisahan setelah kita bangun tidur. Apa dipikirin yang kagak. Tapi ilmu Allah Ta'ala kagak. Ada kabar kelihatannya impian tidak bagus. A'udzubillah min syarri ma ra'aitu. Tujuh impian kok yang nggak bagus tuh, tengok ke kiri, buang udah. A'udzubillah min syarri ma ra'aitu. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan yang aku lihat. Yang dalam tidur, buang ke kiri. Itu cara yang begitu ya. Dan kalau ada impian yang tidak bagus, jangan coba cerita kepada orang-orang awam. Kalau kita ada impian-impian yang nggak bagus, jangan coba-coba ceritakan impian itu kepada orang-orang awam. Sebab kalau dijawab begitu, terjadi ya akhirnya. Impian-impian jangan. Kalau mimpi-mimpi orang soleh, tanya lagi orang-orang yang dianggap mengerti tapi juga punya sifat soleh hati. Oh iya, ditutup aja, cek. Insyaallah khair, bismillah, kabar khair, deh. Nggak jelas kan? Itu. Ya. Tidak sampai Allah telah cukupi kegelisahannya, ya. Dicukupi itu bukan ditambahin banyak, bukan. Kayak ibarat saluran mengalir dipampet. Ya, water torrent biar gedenya kayak apaan juga, tapi kalau selangnya bocor, terus-terusan nggak ada keran yang udah menutupi, habis tuh isi water torrent. Kegelisahan seseorang kalau terus-menerus menjadikan umur memendek dan memendek. Bukan umur yang pendeknya, sifat susah tadi menjadikan dia jadi pendek umur karena kesusahannya. Ya, ibarat anak muda umur 29 tahun ubannya kayak 270. Bahkan nggak pantas. Ya, orang kayak Bang Lukman dia biar gimana pun ngaji tetap uban jalan. Kalau Bang Abu emang nggak ada uban, emang nggak pikiran. Tidak sampai di situ, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala berikan kepada orang yang paham ilmu Allah Taala ya rezeki di luar dugaan dia. Wa razaqahu, dan Allah Taala berikan rezeki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari hal-hal dari segi yang dia enggak duga-duga. Nah, itu ngeri ya, dia enggak duga-duga. Nah, pengertian rezeki sudah kita jelaskan dulu ya, Beb. Rezeki kan kita dulu tuh masalah rezeki yang ada di luar, ada rezeki batin, ada rezeki zahir, ada rezeki batin, itu rezeki itu. Kalau kata wali-wali besar, rezeki dalam pengertian orang-orang alim yang saleh, pengertian wali itu rezeki min haitsu la yahtasib, ya. Orang yang tahu ilmu Allah Taala berarti dia punya rezeki yang termahal dari semua pemberian Allah Taala. Kan begitu? Di samping nikmat iman Islam, ya, dengan ilmu Allah Taala tadi, dia beroleh rezeki di atas semua rezeki makhluk Allah Taala. Nah, wali-wali besar dalam memberikan keterangan min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang dia tidak duga-duga, di mana rezeki ini selalu membawa seseorang kepada jalan ilahi. Rezeki yang Tuhan berikan selalu membawa orang itu ada dalam keridhaan Allah Ta'ala. Keridhaan Allah Ta'ala banyak. Keridhaan Allah Ta'ala banyak. Ibarat orang ngebangun rumah, kan begitu. Bahan-bahan bangunan diperbaiki. Bahan bangunan untuk satu rumah dikerjakan, dikumpulin apaan kayak semennya, pasirnya, batunya, ya apaan kayak semua dikerjain. Kan begitu tuh. Nah, rezeki itu kan namanya rezeki tuh. Paham nggak? Misalnya min haitsu la yahtasib, misalnya bahan bangunan dikumpulkan terang untuk dibangun sebuah rumah. Sementara uang dikagak miliki untuk membantu untuk membantu penyelesaian rumah ini. Paham nggak? Paham nih, misalnya ada orang berkah ilmu Allah Ta'ala, dia kepengen bisa membantu sebuah bangunan ini yang sedang dibangun dengan semennya nyumbang macam-macam. Dia kepengen berbuat kesolehan, sementara uang nggak ada. Semen udah ada yang bayarin, pasir udah yang kasih, batu bata sudah ada yang penuhi, dan semua kebutuhan dalam bangunan tadi terselesaikan sama orang-orang tadi. Sementara orang ini memang orang soleh. Iya, orang soleh.
rizki-rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang itu sudah yang dia kagak miliki. Orang ini emang orang yang Allah Ta'ala kasih punya sifat-sifat soleh, ya, tapi rizkinya nggak memadai. Allah Ta'ala perlihatkan sesuatu dari bangunan yang akan dibentuk secara utuh tadi, yang orang tidak sumbang, yang orang nggak sumbang. Ngomong aneh tahu nggak bisa nggak paham nih, paham nggak nih? Aneh takut misal orang nggak paham nih. Paham. Emang ilmu Allah Ta'ala susah boleh keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh mau bangun rumah, ya, yang ngasih semen udah ada, yang ngasih pasir udah ada, yang ngasih batu bata udah ada, yang ngasih besi udah ada, yang ngasih genteng udah ada. Semua keperluan bangunan udah disediakan komplit sama orang-orang. Ya, kawan ana, ya, memang Allah Ta'ala pelihara kecintaannya sama anda ada, tapi nggak bisa membantu dalam urusan-urusan tadi. Memang uangnya kagak ada, kan begitu, tapi hatinya kepengen membantu. Karena kecintaan yang Masya Allah, tuh, Allah telah perlihatkan kepada orang tadi bisa membantu di luar bantuan yang orang berikan. Tuh, paham gak? Di luar yang orang telah berikan. Diperlihatkan sama Allah Ta'ala sesuatu. Sadar tidak sadar, dia bisa membantu di luar kebiasaan atau di luar bantuan orang-orang tadi yang sudah memenuhi kebutuhan sebuah bangunan. Seperti apa misalnya? Ngeri ya? Tanah di mana bangunan ini didirikan, ya, ada bagian-bagian yang bisa menjadikan bangunan ini apabila selesai retak. Bangunan ini apabila telah selesai dibangun, retak nih bangunan karena tanahnya. Paham nggak? Apakah 3 meter dari bangunan pondasi atau 1,5 meter dari bangunan pondasi, pokoknya di seputar bangunan ada sifat-sifat yang bisa dalam masa sekian tahun dia bangun, hancur ini bangunan. Oh, tuh ilmu Allah Ta'ala. Tuh, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala berikan berkah ilmu agama yang diamalkan dalam bentuk keikhlasan. Di samping Allah Ta'ala cukupi dari orang pada orang tersebut kegelisahan dan sesuatunya, pun tidak sampai di situ. Ya, selalu ilmu Allah Ta'ala membawa keuntungan ganda bagi orang yang paham dan diamalkan dalam bentuk keikhlasan. Dia beri rezeki dari segi lain, di mana segi lain itulah kemuliaan orang tadi. Dia nggak bisa bantu manusia dengan rezekinya, dengan sesuatu yang sebagaimana bangunan tadi, ya, Allah Ta'ala perlihatkan sesuatu. Tuh, orang lain nggak bisa lihat. 1 juta manusia nggak pernah bisa lihat. Dia lihat, tak, di sini dia bangun, di sini dia bantu. Tuh, nggak kayak ngomong, nggak pakai ngomong. Orang sekarang kan membantu pakai ngomong. Dia nggak kayak ngomong. Dia jalan aja, dibawa aja batu-batu kolar dikumpulin, di jalan-jalan raya. Dicari batu-batu kolar, dicari tonggak-tonggak yang bagaimana. Dia pantek aja. Dia nggak meneriakkan kepada orang lain, nih gue lagi ngerjain ini. Tidak. Dia nggak teriakkan orang. Kalau yang tadi dia nggak bangun, ketahuan pasir datang dari Haji Fulan. Tuh, semen dari Habib Fulan, kayu dari siapa kek. Orang lihat. Tapi sementara orang ini yang Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, tidak dilihat oleh orang-orang itu, dan dia pun tidak memperlihatkan dirinya dalam urusan itu. Dia pantek-pantek aja 3 meter atau 7 meter dari rumah bangunan tadi. Jadi pantek-pantek diisi batu kolar, pantek pakai kayu, kayak bambu, apaan aja. Dieterin tuh bagian-bagian yang sekiranya bangunan tadi pada masa tertentu hancur. Nyatanya dia jalan, selamatlah itu bangunan. Tu min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib, itu ilmu wali Allah sampai sejauh itu. Dari mana Allah berikan orang itu sampai sejauh itu? Kita berlepas dari ayat Quran, tapi ayat Quran enggak pernah bisa didustakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita rezeki la yahtasib, duit mulu. Benar, di antaranya kita lagi susah-susah, alhamdulillah. Tiba-tiba orang bisikin kita, Pak, numpang tanya ada rumah ini ya? Kenapa? Enggak, rumah ini mau dijual. Saya dapat iklannya tapi nggak tahu alamatnya. Diantar. Jual beli berlangsung. Kita mau pulang, ada enggak Pak, tunggu sebentar Pak. Nah, di sini 100.000 Bapak nganterin saya. Alhamdulillah. Itu satu di antara rizq min haitsu la yahtasib, yang dalam pengertian orang awam dan kafir pun bisa begitu.
Tapi rizki min haitsu la yahtasib dalam pengertian ilmu Allah Ta'ala tidak begitu. Itu misal yang Anda berikan. Paham omongan tuh? Hakada. Beb. Jadi kalau Allah Ta'ala inginkan seorang hamba dalam memiliki sifat-sifat kemuliaan, ada bagian-bagian tertentu. Semua itu berpangkal dari ilmu Allah Ta'ala. Dari ilmu syariat agama dulu yang pokok-pokok dipelajari, diamalin, kemudian dia coba perindah pengamalan tadi dalam bentuk keikhlasan terus. Makanya amal-amal soleh itu ada dalam setiap keadaan. Amal-amal soleh ada dalam setiap keadaan dan bisa dikerjakan oleh seseorang tanpa bermodalkan sesuatu. Gitu. Kalau amal soleh bisa dikerjakan tanpa bermodal sesuatu, bagaimana kok amal soleh itu juga bermodal sesuatu? Lebih mulia lagi pangkatnya. Kalau tadi orang tadi itu dapat rezeki min haitsu la yahtasib, dia bisa tanpa uang berbuat sesuatu dengan batu-batuan untuk mantek tanah dan sesuatunya, gali tanah dan sesuatunya. Bagaimana kalau dia bisa berbuat dengan uang juga? Lakana afdal wa aula. Tentu lebih mulia. Sampai begitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah Ta'ala jadikan buat orang tadi jalan keluar. Bukan enggak ada kesulitannya. Ini kebanyakan khatib, mubalik, ceramah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihat dia pengen bangunan, gampang aja Tuhan kasih orang nyumbang, gampang aja urusannya. Oh, bukti orang takwa, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Semua orang soleh menghadapi kesulitan. Semua orang soleh menghadapi kesulitan dalam upaya. Tuh, kalau mau tahu. Paham nggak tuh? Semua orang soleh. Siapa orang soleh mau bangga-bangga dengan sesuatu dakwahnya atau sesuatu payah, susah, getir, pahit dialami. Semuanya jajal. Bohong ke orang soleh. Ngeliat dia punya upayanya gampang aja. Bohong. Bohong. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu jalan keluar yang membawa keridhaan Allah Ta'ala dalam urusan dia. Jalan keluar yang membawa keridhaan Allah Ta'ala dalam urusan dia. Karena punya sifat takwa, Allah Ta'ala kasih jalan keluarnya begitu. Di mana jalan keluar tadi menjadikan dia memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai situ jalan keluarnya begini, jalan keluarnya begini. Sehingga tidak sampai begitu, jalan keluar terbuka, rezeki pun dia dapat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagian-bagian itu satu di antara keterangan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa rahimah. Sampai begitu. Dia sih enggak nerangin begitu, kagak. Enggak nerangin begitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dari keterangan hadis Rasulullah SAW ini, ya, semua kemuliaan berpangkal dari ilmu Allah Ta'ala, ilmu agama. Itu orang yang ngerti ilmu agama, ngerti bukan pintar, yang ngerti banyak. Pengamalannya kok kita lihat nyata, tapi hasilnya tetap tak nampak. Kenapa? Diamalin hanya untuk manusia, diamalin buat beroleh keuntungan pribadinya. Yang akhirnya tetap aja ibarat bangunan, selesai bangunan itu, tapi keberkahan tiada dimiliki. Itu akhir-akhirnya. Kita mudah-mudahan Allah pelihara dari begituan ya, mudah-mudahan. Habib nggak mau amin. Amin Bib. Orang suka aneh bingung, kok orang ngomong emang ini susah. Kata-kata bentuk apapun juga yang sifatnya sesuatu kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, mudah-mudahan, semoga dan sesuatunya itu mudah-mudahan. Amin. Itu amin, itulah yang Anda miliki. Kecuali yang teriak mudah-mudahan dalam khutbah Jumat berkali-kali, mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita sampai mengalami masa depan, DF sudah berganti nama. Amin. Baru inti gerutu. Mudah-mudahan. Artinya orang yang ngomong mudah-mudahan atau semoga itu nggak terpancar dalam kehidupannya, dalam keseharian. Emang orang-orang yang ngerti ilmu agama dan diamalkan, agak lu diam jangan amin. Di daerah aneh dulu ada orang khutbah Jumat, mudah-mudahan kan 17 kali. Mudah-mudahan ini kan orang biasa kok mudah-mudahan ya mau khutbah Jumat kan habis. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, menerima amal jariah kita, memaafkan semua kesalahan kita. Orang kan amin. Terus saudara-saudara kaum muslimin mulain lah. Itu sampai 17. Belum selesai Jumat tadi pulang aja. Kita kok dengar suatu mudah-mudahan Allah pelihara kita gini nih. Amin. Nah karena nih omongan dari Rasulullah, aneh baca mudah-mudahan kita gini-gini nggak ada yang amin. Jadi
Mari malam ini kita berkata amin. Tuh, guru sekarang bodoh begitu tuh. Guru sekarang bodoh. Mari kita ini kita bodoh guru sekarang ini. Awak mana nih? Ada guru tuh kok ngajar tuh. Mari kita tutup sesuatu mudah-mudahan ini kayak tutup Fatihah aja kayak mari kita tutup, mari kita mulai pengajian kita ini dengan ini. Ya, enggak nafsu lu mulai ini kebaikan pakai Fatihah. Kan begitu, bukan pakai omongan ya. Kayak diajarin. Mari dah kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعليكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bib, malam Kamis besok nggak ada pengajian begitu dia? Baru tanggal 31 tanggal 1. Jadi jatuhnya tanggal 7 Juni pengajian bulanan. Kalau Habib Hashim nggak datang nggak apa-apa deh. Kita ada 5 orang, tapi balasannya pada begitu sih.